Hal yang pertama kami lakukan di Masjid Nabawi ini tentunya adalah berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah hampir 5 jam perjalanan dari kota Jeddah, akhirnya kami pun telah memasuki kawasan kota Madinah. Madinah adalah suatu kota yang penuh keberkahan, dan kota ini adalah salah satu dari 2 kota tempat diturunkannya wahyu Allah. Inilah kota di mana tempat turunnya malaikat Jibril al-Amin, dan disinilah kota juga yang mana tempat menjadi kembalinya iman, dan tempat bertemunya antara kaum muhajirin dan ansar. Dan disinilah kota yang mana menjadi ibu kota pertama bagi kaum muslimin. Dan disinilah kota perintah jihad diturunkan, dan dari sinilah kota tersebarnya Islam sehingga kita bisa mengecapinya sampailah di Indonesia sana. Dan kedamaian yang kita bisa rasakan kota ini sangatlah luar biasa, dan tiadalah tempat yang mana kita disunahkan, kita dianjurkan untuk mendatanginya, untuk berziarah selain daripada tempat ini dan Masjidil Haram yang ada di Mekah, dan juga Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Sesampainya di tempat penginapan nanti, saya pun telah memiliki rencana dengan Mas Raffi. Mas Raffi adalah teman sekamar pada saat itu. Beliau mengajak untuk mengelilingi Masjid Nabawi. Tentunya saya langsung mengiyakan ajakan tersebut. Kesempatan itu tak akan saya lewatkan. Apalagi Mas Raffi ini sudah mengetahui detail Masjid Nabawi, karena ini adalah kali kedua beliau umroh. Saya beruntung sekali mendapatkan teman-teman yang hebat di kesempatan umroh pertama saya ini. Rata-rata umur mereka masih sangat muda dan sudah mempunyai penghasilan yang menurut saya luar biasa. Buktinya saja, mereka mampu umroh berkali-kali. Karena ketidaksabaran saya dan rasa rindunya Mas Raffi terhadap Masjid Nabawi ini, kami memutuskan mendahului dengan rombongan yang menjadwalkan jam 10 untuk berziarah dan tur di Masjid Nabawi. Setelah sesampainya di hotel, saya pun lalu bergegas menaruh koper dan tak lupa bersuci sebelum mengikuti Mas Raffi ke Masjid Nabawi. Masya Allah, ucapku. Aku beruntung sekali bisa melihat keindahan masjid ini. Benar saja bayanganku, masjid ini adalah masjid terindah yang pernah ku kunjungi. Setiap sudut di masjid ini menggambarkan betapa hebat dan majunya kekuatan Islam pada masa itu. Masjid ini sebenarnya merupakan bekas rumah Nabi Muhammad yang dia tinggali setelah dia hijrah dari Mekah pada tahun 622 Masehi. Dan saat ini masjid ini pun menjadi tempat beristirahat terakhir Nabi Muhammad beserta 2 khalifah, Rasyidin Abu Bakar dan Umar bin Khattab, yang ditandai oleh kubah hijau yang berada di tenggara masjid. Hal yang pertama kami lakukan di Masjid Nabawi ini tentunya adalah berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami masuk melalui pintu 1, dan kami terus mengikuti lorong tersebut. Di sebelah kiri tempat kami berjalan ini ternyata ada antrian untuk ke Raudhah atau taman-taman surga. Dalam berziarah di sini sangat berbeda sekali dengan kebiasaan orang-orang di Indonesia. Berziarah di sini kita hanya boleh mengucapkan salam tanpa mengeraskan suara kepada baginda Muhammad SAW sambil berjalan seperti biasanya. Apabila kita berhenti sedikit saja,
maka polisi penjaga atau yang disebut askar akan segera menghimbau atau bahkan mendorong kita untuk segera berjalan. Berbeda sekali tentunya dengan ziarah di Indonesia, bukan? Setelah berziarah ke makam Rasulullah, saya pun kembali ke hotel untuk bergabung bersama rombongan dan mengikuti tur pada hari itu, yang agenda pertamanya yaitu berziarah juga ke makam Rasulullah. Di kesempatan kedua saya berziarah kali ini berbeda dari yang pertama tadi pagi. Karena saat ini sudah ramai sekali yang berziarah. Rasanya beruntung sekali saya mengikuti ajakan Mas Raffi tadi. Setelah berziarah, kami pun menuju ke dalam masjid. Tak lupa kami sholat tahiyatul masjid dan melakukan aktivitas lainnya seperti membaca Al-Quran dan lain-lain. Setelah selesai, hati kecilku pun penasaran dengan antrian menuju ke Rodoh yang aku lihat tadi. Akhirnya aku pun memutuskan untuk mengikuti antrian tersebut tepat pukul 10.30 pagi. Kali ini aku bersama kedua temanku, yaitu Mas Arif dan Mas Dimas. Ternyata antriannya begitu panjang dan dibagi beberapa sekat antrian. Subhanallah, lelah sekali rasanya. Tetapi hal itu tak mematahkan semangatku untuk bisa pergi ke Rodoh. 2 jam mengantri, akhirnya saya sampai juga di Rodoh, hampir pukul 12 siang. Masya Allah, saya kembali mengucapkan syukur yang amat dalam, karena saya sampai di Rodoh ini hampir bertepatan dengan pelaksanaan sholat zuhur. Artinya, saya mendapatkan waktu lebih banyak dari orang-orang lain yang hanya 10-15 menit. Di dalam Rodoh tersebut, saya mendapatkan waktu hampir 1 jam. Masya Allah, nikmat Allah kembali saya dapatkan di sini. Setelah melaksanakan sholat zuhur, saya pun kembali ke hotel untuk melaksanakan makan siang dan beristirahat sejenak. Menjelang sore hari, saya pun mengikuti tur bersama rombongan lainnya untuk mengenal daerah-daerah di sekitaran Masjid Nabawi.
Aku amat bersyukur sekali karena di hari pertamaku ini aku mendapatkan banyak nikmat dan ilmu dari Allah. Tak sabar rasanya menunggu nikmat Allah selanjutnya dan melalui hari-hari berikutnya di kota yang penuh berkah ini.